Selamat pagi buat sahabat-sahabat di mana saja berada. Kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Baik teman-teman, pagi ini terlebih saya ucapkan dulu ya para subscriber saya, para pegiat media sosial yang selalu memberikan interaksi terhadap upload video yang saya buat, baik pagi menjelang siang maupun sore. Terima kasih yang sudah memberikan atensi, share, like, comment, and subscribe. Dan semoga channel ini semakin berkembang seperti channel-channel yang ada di mungkin yang sudah teman-teman kenal. Baik, kali ini Anak Medan Bersuara akan membagikan beberapa video yang akan saya remix menjadi satu upload video. Teman-teman, ini saya ambil dari News TV, begitu juga Tribun Sengkawang, begitu juga Kompas TV, dan TV One News dan Kompas TV. Ini akan saya satukan teman-teman ya, untuk bisa disajikan menjadi satu upload video yang bermanfaat buat kita semua. Baik ya, pagi ini kita akan menunjukkan video pertama ketika Mahfud MD diundang di acara News TV ya. Ini sama halnya seperti bocor halus di Tempo ya. Mungkin News TV juga sepertinya melihat ini sesuatu hal yang sangat luar biasa, karena berita itu nggak akan habis-habisnya. Sampai saat ini berita tentang ijazah Pak Jokowi nggak selesai-selesai. Ternyata teman-teman, Mahfud MD mengatakan ketika masih berkuasa ya, pada saat itu sudah ada perihal tentang pelaporan ijazah yang dilakukan oleh 2 orang. Namun pada saat itu ya kita sudah tahu ya, pemerintah di tangannya Pak Jokowi, dan kekuasaan dan kekuatan pasti mungkin pada saat itu jauh lebih dahsyat. Kita dengar apa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud MD. Baik, sahabat-sahabat, setelah kita mendengar apa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud MD, kita semakin pintar teman-teman ya. Artinya kita mengetahui apa sih sebenarnya perihal tentang masalah ijazah ini, dan kenapa pada waktu kemarin ya, waktu masa pemerintahan Pak Jokowi dan Prof. Mahfud juga ada di dalam pemerintahan atau kabinet pemerintahan pada saat itu. Dan Prof. Mahfud mengatakan bahwasanya pada saat itu pemerintah nggak mau tahu. Artinya itu adalah ranahnya pengadilan. Dan pada saat itu kedua sahabat kita bukan mempidanakan, melakukan gugatan lewat perdata. Sementara seperti kata Prof. Mahfud, perdata itu apabila ada orang yang dirugikan. Tapi kalau tidak ada, ya itulah akibatnya. Akibatnya pencemaran nama baik. Namun apa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud bahwasanya pada saat ini sudah benar dipidanakan, baik yang nanti terlapor maupun pelapor. Makin lama makin asik tentang ijazahnya Pak Jokowi. Kali ini nggak main-main teman-teman. Pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Ibnu, angkat bicara tentang hal ijazah Pak Jokowi yang kita ambil dari TV One bersama Anak Medan Bersuara. Lalu bagaimana mengurai sengkarut kasus ijazah Joko Widodo? Langsung saja kami ajak Anda pemirsa untuk membahas bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Selamat petang, Prof. Selamat petang, Mbak Sira. Prof. Hipnu, sebenarnya kalau kasus ijazah Jokowi ini kan bergulir kemana-mana. Mulai dari mana dong? Ada penghasutan, pencemaran nama baik, hingga menguji keabsahan dari ijazah itu sendiri. Harus mulai dari mana, Prof? Iya, kalau kita melihat suatu perkara ini ada istilahnya meminjam istilah prejudisial, Mbak. Jadi kita harus fokus permasalahannya dulu. Fokus permasalahannya adalah kemarin adanya keraguan tentang ijazah Pak Jokowi. Sehingga ada laporan terhadap 263 memalsu atau membuat palsu. Kalau memalsu itu dari tidak ada menjadi ada. Kalau memalsu itu mengubah. Nah, tadi Pak Dirkrimpum Baris Krim sudah menyatakan sudah memeriksa 90%, tinggal 10% tentang audit forensiknya.
kan gitu, tentang uji forensiknya. Iya. Nah, oleh karena itu dari uji forensik itu akan kelihatan ada nggak yang dirubah. Apakah itu tanda tangannya, apakah itu nomornya, apakah itu surat. Karena kalau kita lihat suatu ijazah, saya kurang perguruan tinggi, Mbak. Saya pernah malah gara-gara ini saya survei di kampus kami. Iya. Ijazah itu memang cuma satu, dikeluarkan pada yang bersangkutan. Jika kalau sampai hilang, ya harus ada surat hilang, ada dibuatkan kembali sebagai bentuk pengganti. Yang ada hanya nomor register ijazahnya, asli pada yang bersangkutan. Oleh karena itu, kondisi ijazah asli yang di Pak Jokowi itu yang harus diperiksa. Apakah ini yang sesuai dengan apa yang diupload itu atau tidak? Lah, kalau nanti ijazahnya itu ternyata ijazah asli, kan gitu Mbak, Iya. berarti gugatan yang di Solo, gugatan yang di Sleman, ya mau tidak mau akan terhambat, kan gitu loh. Atau mungkin gugur, karena sudah asli. Tapi kalau terhadap kait fitnah, itu menyangkut diri Pak Jokowi sendiri. Karena itu sebagai delik aduan absolut yang merasa Pak Jokowi atas suatu perasaan yang diterima atas tindakan-tindakan atau informasi-informasi yang kurang berkenan pada diri Pak Jokowi. Nah, inilah yang saya kira harus secepatnya Bareskrim untuk uji forensik ijazah yang bersangkutan. Iya, bicara mengenai uji forensik, Bareskrim kan juga sudah melakukan pengusutan, hingga tim Bareskrim juga sudah datang ke Solo dan melakukan uji forensik. Lalu seberapa penting uji forensik ini untuk membuat terang benderang, Prof. Hipnu? Ya, kalau kita lihat uji forensik, apa itu forensik, Mbak Sira? Forensik itu adalah ilmu pengetahuan untuk kepentingan peradilan. Forensik itu diperlukan apabila terjadi keraguan tentang suatu objek yang diperiksa. Lah, keraguan ini itu mengenai misalkan tentang kertasnya, tentang tanda tangannya, tentang nomornya. Nah, ini kita tidak tahu semua. Orang-orang hukum nggak tahu. Sehingga diperlukan ahli-ahli expert di dalam lab forensik untuk mengetahui, oh tanda tangannya asli, oh kopnya juga asli selaras, oh kemudian nomor registernya juga di elektronik itu analisnya sampai kiamat pun tidak akan berubah. Nah, ini yang menjadikan suatu bukti ke depan. Oleh karena itu, karena ini suatu uji forensik, harus diuji dulu. Dan uji ini adalah untuk memberikan keyakinan kepada penegak hukum. Sehingga dengan demikian, pertanyaan nanti begini Mbak Sera, apakah hakim atau yakin atau tidak? Nah, itu juga diserahkan kepada hakim melihatnya. Karena keterangannya bebas, bisa dipakai, bisa tidak. Lain kalau saksi. Kalau saksi itu mengikat. Apa yang disampaikan mengikat pada penegak hukum. Kalau ahli tidak. Nah, disinilah karena makanya perdebatannya perlu ada juga uji-uji lagi. Sejauh mana kalau itu memang hasilnya identik semua, ya sudah selesai. Kalau tidak identik, lah itu permasalahan lebih berlanjut begitu. Kalau tidak identik artinya akan ada uji lebih lanjut lagi ya, Prof ya, di mana yang tidak sinkron, di mana yang tidak identik. Apakah tadi yang Prof katakan tanda tangannya atau mungkin kopnya dan lain sebagainya, begitu ya Prof ya? Iya betul. Jadi ada suatu uji kembali. Jadi ini yang sering terjadi. Makanya kalau kita lihat kasus-kasus misalkan kedokteran forensik itu aja ekshumasi kembali, diuji kembali, diotopsi kembali. Nah ini juga demikian juga kalau memang ada keraguan, apalagi dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini hakim harus memfasilitasi kepada pihak yang meragukan, kepada pihak untuk menguji kembali. Jadi sama-sama dari penegak hukum menguji, dari pelapor menguji, disandingkan mana yang tepat. Apakah ada perbedaan ataukah tidak? Disinilah makanya hakim nanti pengadilan harus melihat sejauh mana korelasi dari bukti-bukti yang disiapkan dengan saksi yang bersangkutan dengan kondisi yang identik atau tidak identik. Mana yang akan dipakai? Baik sahabat-sahabat, para subscriber saya, setelah kita mendengar apa yang dikatakan oleh Prof. Hipnu ketika ada tayangan TV melalui TV One ya, TV One bersama Prof. Hipnu, pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu sudah membeberkan dan memberikan keterangan kepada kita perihal tentang forensik digital yang akan dilakukan oleh Polri atau mungkin sudah selesai. Makanya Roy Suryo meminta perincian apa yang mereka dapatkan. Dan Prof. Hipnu mengingatkan agar terjadi balance terlapor dan pelapor, baik dari segi tenaga ahli forensiknya, ini masing-masing harus dimunculkan agar hakim bukan hanya berdasarkan satu tenaga ahli forensik yang ada di Kabareskrim Polri.
Ya, jadi yang pelapor juga punya hak apabila nanti suatu saat forensik Polri melaporkan perinciannya bahwasanya ijazah tersebut benar adalah asli, tetapi karena kecurigaan atau kekurang puasan yang melaporkan bisa melakukan forensik kembali. Paham kan teman-teman? Itulah yang dikatakan oleh Prof. Ibnu. Jadi ada keseimbangan antara terlapor dan pelapor. Bagaimana teman-teman? Menurut keterangan teman-teman, tulis di kolom komentar. Kita lanjut videonya sebentar. Pengakuan mantan dosen UGM Kasmujo yang berbeda dengan Jokowi jika dirinya bukan pembimbing skripsi Jokowi. Apakah menegasikan keaslian ijazah Jokowi? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti, ada juga Ketum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina dan Ahli Hukum Pidana Universitas Trisakti Albert Aris. Selamat petang semuanya. Selamat sore. Yang bikin bertanya-tanya adalah 2017 Pak Jokowi memperkenalkan Pak Kasmujo sebagai dosen pembimbing yang galak dan bikin harus perbaikan skripsi berkali-kali. Tapi kemudian Pak Kasmujo membantah kalau ia adalah dosen skripsi. Nah, kalau Bung Ray membacanya seperti apa? Apakah ini akan berpengaruh kepada polemik ijazah Pak Jokowi? Secara langsung sih tidak ya, tapi secara tidak langsung dalam kerangka menimbulkan pertanyaan publik itu ya terjadi gitu. Kalau secara hukum sih enggak, karena kan tidak ada dikaitkan keaslian ijazah ini dengan Pak Kasmujo tadi gitu kan. Nah, hanya ada pengakuan itu bahwa beliau bekas dosen pembimbing tapi dibantah gitu. Itu artinya urusan soal kejujuran aja kalau soal itu gitu. Ya saya kira agak berhubungan langsung dengan keaslian ijazah atau tidak gitu. Soal kejujuran ini begitu, maksudnya ada pernyataan yang gimana, Bung Ray? Kan kalau disebut beliau dosen pembimbing tapi dibantah oleh yang bersangkutan, ya tentu ada unsur soal jujur nggak jujur di dalam. Kecuali kita mau menafsirkan misalnya yang dimaksud oleh Pak Jokowi ke dosen pembimbing itu ya bukan dalam konteks skripsi misalnya ya, tapi pembimbing kehidupannya, pembimbing rohaninya, ya pembimbing jalan hidupnya, ya kita itu lain lagi ceritanya kan bisa kemana-mana lagi nanti tafsir dari yang dimaksud dengan dosen pembimbing ini gitu. Tapi kalau konteksnya dengan dosen pembimbing dalam kerangka skripsi, ya jelas itu sudah dibantah oleh yang bersangkutan kan. Oke, kalau Bung Sylvester, adanya perbedaan pernyataan dari Pak Jokowi 2017 lalu dengan Pak Kasmujo, ini membuat publik juga jadi ikut bertanya-tanya. Kalau tanggapan Anda seperti apa? Ya, jadi kalau keterangan Pak Kasmujo ini nanti kita buktikan. Karena nanti yang bisa membuktikan benar atau tidaknya, apakah sebagai asisten dosen itu bisa menjadi dosen dosen pembimbing Jokowi, ya kan? Nanti kita lihat keterangan dari saksi ini. Tapi intinya bahwa ini semua kan kita masih awal-awal ya, karena alat bukti yang dikumpulkan itu kan banyak, antara lain ya kan keterangan saksi, terus keterangan ahli, terus ada surat atau dokumen petunjuk sama keterangan terdakwa. Bahas teman-teman, para subscriber saya ya. Tadi ada 3 pembicara, termasuk Ray Rangkuti dan Sylvester. Yang ini adalah ketua Merah Putih, relawannya Pak Jokowi. Dan dia mengatakan kita mau klarifikasi apa yang dikatakan oleh Pak Kasmujo. Apalagi klarifikasi teman-teman. Sementara Pak Kasmujo sudah memberitahukan semua. Bahkan dia bukanlah dosen pembimbing. Pada waktu itu 2017 loh. Ketika Pak Kasmujo ya dipanggil di depan ada beberapa menteri, kalau tidak salah itu, termasuk sekretaris kementerian ya, sekretaris negara. Ya, di situ Pak Kasmujo enggek-enggek ketawa dan Pak Jokowi mengatakan ini galak. Jadi apa lagi coba? Oke lah, nggak ada kaitan dengan ijazah, tapi ini menjadi masukan buat para masyarakat. Semakin tidak percaya, itu saja. Dan semakin terlihatlah rangkaian-rangkaian yang sudah dibuat oleh Pak Jokowi ketika saat dia berkuasa. Siapa yang mau membantah? Selesai. Jadi, buat teman-teman para subscriber saya, kita pasti tidak akan mau terlena apa yang dikatakan oleh
ketua Merah Putih tersebut atau relawan Jokowi tersebut kok harus disinkroniskan lagi? Sudah dikatakan oleh Pak Kosmujo, dia tidak mau diganggu, ya, dia tidak mau karena dia berjalan aja beberapa meter sudah cengengesan. Paham kan? Mari kita lanjut videonya. Dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah. Misteri peristiwa tanggal 26 Maret di kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo akhirnya terkuak. Dikutip dari tribunnews.com, tanggal tersebut menjadi pemicu Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Sejumlah pihak yang dilaporkan seperti pakar telematika, Rai Suryo, hingga pegiat media sosial, Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Pada tanggal itu, Jokowi melaporkan Roy CS terkait diskusi yang mereka lakukan. Adapun diskusi ini disebut terjadi di kawasan Jakarta Selatan. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Syam Indradi. Ade Ari mengatakan diskusi tersebut diketahui Jokowi lewat video yang viral di media sosial. Dalam diskusi tersebut, dia mengatakan bahwa Rai Suryo CS diduga melakukan fitnah dan pencemaran nama baik. Kronologis perkara yang dilaporkan, pada 26 Maret 2025 di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, kata Ade, dalam konferensi pers di kantor Polda Metro Jaya, Kamis, 15 Mei 2025. Setelah melihat video tersebut, Jokowi meminta ajudan dan kuasa hukumnya untuk mengumpulkan bukti. Bahkan, pihak Jokowi mengingatkan kepada pihak yang membuat video. Selanjutnya pelapor meminta ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat, ujarnya. Sementara Rai mengaku tidak mengetahui adanya diskusi yang dilakukannya pada 26 Maret 2025. Menurutnya, ia saat itu sedang buka puasa bersama di rumah. Nah, ini teman-teman, saya jadi teringat ya, misteri tanggal 26 Maret ketika pemilik Santana atau channel Santana ya, Mikhail kemarin ya, dipanggil untuk diminta klarifikasi dan diingatkan apa yang dilakukan pada saat tanggal 26 Maret. Sementara Mikhail atau channel Santana tidak mengetahui apa yang saya lakukan pada saat tanggal 26. Ternyata teman-teman, tanggal 26 itu adalah misteri ketika Pak Jokowi melaporkan sahabat-sahabat kita, tim pemburu ijazah palsu, Roy Suryo, Dr. Rismond, ya, Dr. Roy Suryo, Dr. Rismond, dan Dr. Tifa, beserta satu orang dari wakil ketua TPUA aktivis. Jadi inilah rupanya peristiwa 26 Maret tersebut ketika Pak Jokowi menginstruksikan kepada jajarannya, kepada pengawalnya, kepada ajudannya untuk mengumpulkan bukti. Bisa ya? Dia masih kuat, dia masih punya kuasa. Dan alasannya pencemaran nama baik. Namun teman-teman, memang saya bukan dosen, saya bukan orang praktisi hukum, saya bukan peradi, saya bukan ada apa-apa dengan hukum. Tetapi secara naluri atau secara katakanlah secara pasaran ya, kalau pencemaran nama baik tentulah harus dibuktikan apa yang tercemar. Itu kali teman-teman ya. Coba teman-teman komentar dong ya, pencemaran nama baik dilaporkan karena membuat sesuatu yang membuat nama Pak Jokowi tercemar. Kalaulah memang tercemar, kenapa tidak harus ditunjukkan saja supaya jangan tercemar? Gampang kan? Tapi ya sudahlah teman-teman ya, karena ini sudah berjalan dan sudah bergulir. Bahkan bola panas ini makin menggelinding ke sana kemari. Bahkan tokoh-tokoh publik sudah angkat bicara tentang perihal ijazahnya Pak Jokowi. Tetapi saya jadi teringat apa yang dikatakan oleh Pak Slamet Ginting ya. Dia mengatakan bahwasanya kekuatan Jokowi itu masih ada. Terbukti anaknya masih wakil presiden. Bahkan kekuatan dari sisi Pak Prabowo masih ada. Gak mungkin lah. Ya artinya ini bakal lama bisa terselesaikan. Namun lagi-lagi kata Rizwan Sianipar, sedetik pun kita jangan lengah. Nyalakan terus api kebenaran untuk membakar, menghanguskan
kebohongan-kebohongan publik yang selama ini tersusun rapi oleh karena kekuatan, melalui para presenter, melalui para konten kreator, melalui dengan upload video untuk menunjukkan kebenaran itu masih bisa kita lihat. Dan kita juga tidak mau kebohongan ini berlarut-larut. Kita mau selesai karena negara kita masih membutuhkan sesuatu yang bisa untuk bersama-sama kita bekerja sama membangun menuju masyarakat Indonesia yang adil dan merata, sejahtera dan berkeadilan. Bagaimana teman-teman? Di akhir penghujung video ini, ketika ada combine yang saya ambil dari upload video TV swasta dan channel-channel lain, inilah yang saya remix untuk bisa menjadi satu tema yang semuanya adalah untuk bagaimana cara kita mengamankan dan mengawasi, mengontrol jalannya pemerintahan saat ini dan mengupas tuntas kebohongan yang dilakukan oleh para penguasa. Salam perjuangan, merdeka, 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 hidup rakyat Indonesia.